Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham yang ada di request serta ISG. Baik, kita langsung saja ke ISG ya. ISG hari ini tutup di level 7075,39 poin serta mengalami perubahan poin sebesar 3,13 serta perubahan harga 0,04%. Nah, ini volumenya udah mulai error nih. Ya, bandar asing hari ini keluar 220 miliar. Setelah kemarin masuk sekitar 400 ya, 400 miliaran ya. Baik, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, IHSG dipaksa tutupan di bawah di dalam penanya lagi ya, di bawah falling wedge lagi. Ini pagi-pagi sebenarnya saya udah ingetin juga nih ke teman-teman. Hati-hati ntar kalau misalnya ISG drop, jangan kaget ya, sabar-sabar aja. Dan ya ternyata tutupan langsung ditarik ke bawah ya, tutupannya langsung ditarik ke bawah ya. Memang indikasi ada beberapa saham yang langsung dibanting gitu kan pas tutupannya, kayak MDKA, apalagi batubara gitu kan. Ini tutupan dibanting semua. Dan ya, nih kita bisa lihat dia terbang tutupan terus seperti ini ya. ISG kita kan modelnya sekarang sukanya kalau dia naik tinggi ya habis itu pasti koreksi. Jarang naik tinggi terus langsung rally naik lagi, itu jarang sekarang. Karena apa? Karena memang belum bullish ya, belum bullish. Dan ini naik turun di sesi kedua di sini ya, sesi kedua mulai kebanting, naik turun. Dah ini udah kerasan, ini udah mulai melemah ya. Ini ada mulai melemah, tapi ada beberapa sektor yang ibaratnya itu menahan ISG kita biar nggak terlalu dalam. Sektor apa ya? Sektor teknologi gitu ya. Dan harusnya beberapa sektor ini untuk teknologi ada technical rebound lah ya, kayak MTech, SCMA gitu-gitu kan udah mulai jalan. Nah, mudah-mudahan nanti Goto terus MTDL dan lain-lainnya itu ikutan. Jadi besok sepertinya ada potensi untuk melanjutkan penurunan, tetapi ya sektor-sektor batubara ini kayaknya besok yang ketarik ya. Jadi ISG harus bisa keluar penanya dulu, tapi sesuai analisa kemarin ya, kalau nggak kuat di sini ya masih di sini aja sideways-nya nanti gitu. Oke, yang penting ini jangan sampai keluar dari falling wedge ini. Kalaupun besok koreksi, mudah-mudahan ketahan di harga di ISG kita di 7015-an ya. Ini di hari ini retest MA 60-nya lagi. Seperti itu ya untuk ISG. Lanjut, kita langsung saja ke saham pertama, ada Jakon. Jakon ditutup di harga 188 dan perubahan harga positif 9,3%. Kita lihat dari volume, hari ini break volume MA, bandar lokal masuk, bandar asing masuknya cukup oke ya, bahkan oke banget lah. Jakon hari ini dia normal akumulasi, yang beli AOPD DXSQ, yang beli YU MG AK YP. Oke, kita cek dulu dari tanggal 29 September. Ini saat-saat bandarnya mulai akum. Nah, YU ya, YU PD YP YU di 175. Oke, dan kita tarik lagi coba 9 September. PD YU. Nah, YU nih kemarin yang jualan juga nih ternyata di sini, dan dia baru masuk lagi. Ya, baru masuk lagi si YU ini. Dia average sekarang di 185, cuma kalau dia udah akum dari sini ya 175 tadi kan. Ya, jadi untuk Jakon sendiri dia hari ini break resist di 186. Itu ada resist psikologis dan resist MA 20. Dan itu di break. Kalau besok bisa lanjut naik, potensinya bisa ke 200. Ya, jadi nanti untuk Jakon ini mungkin ada beberapa skenario. Yang pertama itu dia rounding naik dan nyentuh 200, nanti dia turun lagi gitu. Bentar ya, saya gambarin. Ini ada skenario pertama, nanti dia akan rounding sampai 200 ya, ketahan karena ini kan udah naik tinggi juga ya. Terus habis itu nanti ada dia koreksi untuk bentuk cup and handle gini, untuk naik juga bisa, atau nanti dia bikin double bottom juga bisa.
gitu. Ya kenapa saya melihat potensi sampai 200 karena bandarnya baru akum lagi di sini, akum lagi. Ya, jadi ada dua kemungkinan antara bikin cup and handle nanti setelah di sini nggak kuat baru rounding, atau nanti besok pun bisa nggak kuat, ya tiba-tiba nggak kuat tuh bisa juga ya di sini nanti rounding double bottomnya dia lebih pendek. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini bisa ada dua potensi seperti itu. Jadi ada tiga. Double bottom langsung di sini, begitu nggak kuat dia langsung retest, atau misalnya dia kuat 200, nah nanti dia baru retest lagi. Tapi kalau dia break 200 ya malah lebih bagus lagi gitu. Ya, kenapa saya juga bilang kalau misalnya ada potensi di 200 dia balik turun untuk jakon, karena ada potensi juga nanti inverted head and shoulder. Nah, seperti ini gitu. Oke, jadi ini berhayal sedikit. Itu ya. Jadi saya sampaikan di grup ada baiknya kita tuh kadang berhayal dulu. Kenapa? Ya ini pattern-pattern ini mungkin nggak ada kemungkinan pattern apa sih yang terbentuk. Nah, jadi kalau kita tuh tahu, oh jangan panik, biar nggak panik. Oh 200 nggak kuat, belum TP, harus ngapain? Oh ya average down nanti mungkin di area sini atau area bawah, gitu. Ya biar nggak panik, seperti itu. Nah kalau misalnya ini confirm breakout, ya breakout dia bisa ke 250 untuk jakon, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 9.375 dan perubahan harga minus 2,85%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal hari ini keluar tipis sekali, bandar asing keluar. INKP hari ini dia netral, yang jualan AKCSB KTP, yang beli PD AZBQPC. Ya, jadi memang ada distribusi dari bandar asing, yang nampungin masih bandar lokal. Dan ini bandar lokal memang udah berhari-hari nampungin ya. Untuk INKP kita cek dari tanggal 29 September. Untuk INKP ada YU, CS, BB, BKZ, BK. Nah ini kan tadi CS jualan. Ya ada YU di 9.400-an. Dan ini juga udah tercapai juga ya. Ini dari double bottomnya di bawah sini. Kalau misalnya dia memang agak jauh, ini neckline-nya di sini. Nah dia harusnya bisa breakout. Ya, tapi ini juga ada resist kan di sini saya gambarkan 9650-an ini ada resist lah. Nah, ini dia cloud sebenarnya. Tapi volumenya tipis. Jadi besok dilihat dulu ya, mudah-mudahan dia hanya membal nyampe di 9.200 terus ada tarikan naik lagi. Seperti itu ya, mudah-mudahan nggak turun lagi sampai 8.800-an. Cuma kalau di area sini lagi ya bisa entry. Nah, kalau misalnya dia besok sampai ke 9.200, ada potensi apa? Ya cup and handle. Seperti itu. Ya, cup and handle, rounding, break, targetnya bisa kita cari. Nah, targetnya bisa ke 10.400 untuk INKP. Nih ya, bisa ke sini. Seperti itu untuk INKP. Lanjut selanjutnya ada OBMD. OBMD ditutup di harga 408 dan perubahan harga positif 0,99%. Kita lihat dari volume ini menipis sekali, bandar lokal jualan tipis, bandar asing masuk tipis hari ini. OBMD dia di big distribusi yang jualan BQ, OD, DR, PD, yang nampung ada LG, AZ, XL, XC. Nah, yang nampung ada retail tapi ya benar-benar di dua bandar. Oke, untuk OBMD ternyata ini udah break dari ini ya. Ini analisa saya pertama di OBMD dan ternyata dia sudah break lagi dari 360. Ini lihat ya, begitu break dari ujungnya apa namanya Fibonacci, dia ada retest segala macamnya dan langsung bisa membal lagi. Nah, sekarang ada Fibonacci level kedua yang dimana dari pucuk ke sini gitu ya saya tarik. Ini area-area tengah, jadi 408 ini area-area tengah. Supportnya itu sebenarnya ada 400 juga, ada supportnya. Jadi kalau OBMD jangan sampai sebenarnya jebol support di 400. Tuh. Ya, 400 ini jangan sampai jebol. Kenapa? Kalau jebol ya bisa jelek. Gitu. Nih ya, lebih jelas ya jadinya. Nah,
Seperti itu ada resist di 425, 424 lah, 4424, 426. Nah, itu resistnya dia, area resist. Nah, ini kalau dia rounding naik bisa lanjut lagi. Nah, ini mungkin dia terdekat akan nguji MA20 untuk ABMD, dia naik banget strong uptrend, belum sempat nguji. Nah, ini sekarang saatnya dia untuk nguji mungkin. Gitu. Ya, yang penting kalau misalnya nanti dia nguji tapi nggak tutupan di bawah 400 ya masih oke untuk ABMD. Lanjut, selanjutnya ada EKAT. EKAT ditutup di harga 284 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing ini nggak ada hari ini. EKAT di normal distribusi, yang jualan YP, YB, CCAG, yang beli XL, PD, LGRF. Ya, jadi yang paling banyak pembeli adalah dari Stockbit, dan ini kita lihat ya, dia sideways. Tapi sideways-nya dia ini setahun, Juni, ini Oktober, bahkan setahun lebih ya sideways. Dan sideways-nya memang rentangnya cukup besar, tapi perlu diingat ini volumenya tipis. Nih, dia sampai ke ujung masih potensi 9%. Nah, kalau emang pengen banget beli saham kayak gini, ya 284, cut loss di mana? Di bawah 278. Nah, ini udah wajib. Ya, resist ada di 288 untuk EKAT. Ini dia sideways. Seperti itu ya. Untuk EKAT, lanjut selanjutnya ada BKSL. BKSL ditutup di harga 53 dan perubahan harga positif 3,92%. Kita lihat dari volume, nah udah mulai sepi. Cuma di hari ini ada perlawanan dengan ada growth volume. Nih, scallop ya, dia bikin scallop ini. Nah, untuk bandar lokalnya ini jualan tipis, bandar asing jualan setelah kemarin masuk. BKSL dia netral, yang beli ada LG, YP, YJ, EP, yang jualan MG, CP, HP, RG. Nah, ini MG jualan. Nah, ini dia 29 September. Kita cek 29 September. LG, nah, MG-nya baru jualan. Ya, sampai kemarin dia masih nampung tuh, habis itu hari ini jualan, dia udah minus di sini. Nah, memang kemarin tuh kalau kita lihat MG ini dia cut loss jadi BKSL. Nah, ini pertengahan jalan banget BKSL. Seandainya dia besok benar-benar berhasil break 53, ini bagus banget sebenarnya. Kenapa? Karena satu, dia break punya resist psikologis, break MA60 dan break MA200. Nah, ini nanti begitu dia, ini kan udah mulai nih, udah mulai uptrend kondisinya. Ya, kenapa ya? Karena 20, 60, 200 sudah susunan. Nah, ini bisa dibilang udah mulai uptrend. Nah, kalau dia mulai uptrend, break, nah ini harusnya bisa lanjut naik. Dan ini udah mulai kelihatan tanda-tanda reversal gitu ya. Jadi dari turun, dia udah mulai naik. Nah, ini tinggal ngejemput MA20-nya, break, potensi balik lagi ke 64. Seperti itu untuk PKSL. Cut loss di mana? Cut loss ya di bawah 51. Biar apa? Biar nggak di bawah tidur. Gitu. Ya, untuk PKSL. Lanjut, selanjutnya ada BBTN. BBTN ditutup di harga 1475 dan perubahan harga minus 1,67%. Kita lihat dari volume, dia ini di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan deres, bandar asing masuk tipis. BBTN dia di big distribusi, yang jualan CC, DX, AKBK, yang nampung ada BB, YU, YJ, YP. Baik, ini CC jualannya ngeri banget ya sama DX, yang nampungnya kecil. Dan ini BBTN kemarin ada sempat analisa saya, cuma dari sini, nah ini benar, nah mentoknya di sini. Nah, ini kalau seperti ini potensinya jadi bikin double top bisa. Makanya ini dia lagi di sini ya posisinya, lagi di necknya. Nah, ini jangan sampai jebol sebenarnya. Kalau sampai jebol, wah ini wassalam jauh banget bisa turunnya. Ya, turunnya bisa jauh, dan ya memang harus hati-hati BBTN ini. Tapi memang sudah ada beberapa bandar yang mulai akum, tapi ya guyurannya masih deras juga. Nah, BBTN ini area-area rawan sih. Jadi kalau menurut saya mau bener-bener mau spekulasi, kali ini area support. Jadi untuk area cut loss-nya pun makin tipis gitu kan. Nah, ini bisa juga. Ya, kalau mau cut loss di bawah 1430 untuk BBTN kalau maksa mau masuk. Cuma kalau dari saya pribadi belum menarik. Nah,
kecuali memang teman-teman mau manfaatin untuk sideways-nya dia. Percaya dia bisa sideways. Itu yang jelas ini di sini ada double top ya, agak bahaya. Jadi kalau ini jebol, ini ngeri. Oke, kalau mau konservatif banget ya di bawah 1375. Kalau mau konservatif banget. Nah, sini. Oke. Seperti itu ya untuk BBTN. Lanjut selanjutnya ada BP. BP ditutup di harga 154 dan perubahan harga positif 1,99%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal jelas lah. Masih masuk terus, bandar asing keluar hari ini. BP dia di big akumulasi, yang beli II, DR, BKCC, yang jualan CP, IN, TS, AN, XA. Nah ini mau berapapun orang ngejual, II selalu nampungin ya untuk di BP ini, dan kepemilikan BP kalau nggak salah ini udah melebihi dari apa yang di-share ke masyarakat nih kayaknya. Bisa dibantu dicek coba ya, yang nonton cek di kolom komentar. Nah untuk BP sendiri ini dia potensi double bottom sebenarnya. Ya potensi double bottom kalau dia break. Nah break dari sini 153 ini potensinya bisa ke 172 dulu. Balik lagi nguji MA 60-nya. Nah ini kalau sekarang BP ini udah masuk fase-fase downtrend secara time frame minor ya. Time frame pendek dia udah downtrend, dan hari ini nguji 160 ada MA 20-nya masih gagal untuk di break. Gitu. Ya kalau ini break ya potensi uji 167 ya bisa target lagi ke 172 untuk BP seperti itu. Ya untuk BP cut loss di mana? Cut loss kalau mau jauh ya 135, tapi kalau mau ketat cut loss di bawah 143. Lanjut selanjutnya ada ASIP. ASIP ditutup di harga 73 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume gede tipis ya, masih tipis sebenarnya. Kecil banget, tumbuh dikit, kecil banget, tumbuh dikit. Kita terus deh. Bandar lokal ini jualan, bandar asing ini masih nol. ASIP jadi big distribusi, yang jualan CP, DR, GR, PC, yang beli PD, KK, YP, XC. Nah jadi untuk ASIP sendiri ini memang kasarannya ini dia masih di dalam jalur ya. Dia baru breakout, baru benar-benar breakout. Kemarin dia nggak bukan breakout ya, cuma geser keluar habis itu ya turun lagi. Nah hari ini breakout, sayang breakoutnya ini kemarin kalau dilanjutin breakout pakai volume nih bagus, tapi ini enggak. Ya jadi mungkin masih ada sideways lagi. Jadi masih harus sabar. Ya. Nah ini 69 batas terakhir untuk ASIP. Kenapa ya? Karena kemarin ada rejection di sini di 69. Gitu. Kalau mau masuk sekarang ya bisa. Ini dia sebenarnya fake out ya. Ini bisa dibilang fake out juga. Bentar. Jadi ini dia udah mulai sideways tuh di sini. Nah, ini udah mulai sideways. Ya kan, terus dia fake out. Nah, ini sebenarnya potensinya kalau seperti ini ya, sideways, fake out keluar. Nah, terus dia perlahan naik, break, terus retest, baru naik. Bisa seperti itu. Ini coba sedikit saya tinggalkan jejak analisa ya. Siapa tahu bener kan. Nah, ini antara ini bisa langsung breakout, atau dia muji lagi turun, breakout, gini baru gini. Oke. Seperti itu ya untuk ASIP. Potensinya seperti itu. Tergantung nih berapa lama dia mau mau sideways-nya. Ya ini bisa lebih lama lagi bisa gitu. Cuma kayak gambarannya mungkin seperti ini. Ya. Lanjut selanjutnya ada HDIT. HDIT ditutup di harga 93 dan perubahan harga minus 6,06%. Kita lihat dari volume dia mirip dengan volume MA, bandar lokal hari ini jualan deras, bandar asing nggak ada. HDT dia di big distribusi, yang jualan YP, BQ, HP, AG, yang nampung LG, CC, NI, PD. YP jualan deras banget, yang nampung kecil-kecil. Baik untuk HDT ini dia bisa dibilang potensinya masih dead cat bounce. Oke, potensinya masih dead cat bounce.
1, 2, 3, 4. Nah, ini baru keempat. Tapi kalau kita mau lihat dari sini, nah ini dia masih bikin low, high low soalnya. Higher high, tinggi yang lebih baru. Jadi wavingnya harusnya dari sini 1, 2. Ntar saya pakai ini lah. 1, 2, 3. Nah, ini baru 4. Nah, kelimanya bisa di sini juga gitu loh. Masih ada potensi finish seperti itu. Ya, tapi kalau ini kan dia nggak nyampe setengah nih. Ya, nggak nyampe setengah. Tapi nggak tahu karena ARB-nya makanya nggak bisa nyampe setengah. Tapi dia pengennya sampai setengah ya bisa juga. Gitu. Nah, untuk HDIT jangan sampai jebol di 92 sebenarnya. Ya, jangan sampai jebol di 92. Seperti itu ya untuk HDIT. Lanjut selanjutnya ada SRTG. SRTG ditutup di harga 2.760 dan perubahan harga positif 1,1%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal hari ini masuknya oke banget. Begitu juga dengan bandar asingnya. SRTG dia di big akumulasi, yang beli ada BB, AK, AHNI, yang jualan RF, LG, SC, KZ. Baik, untuk SRTG sendiri dia kemarin ya potensi double topnya bisa sampai sini, ternyata langsung dipatahkan di support psikologisnya dia. Dia ada rebound di support psikologisnya di area sini 2500-an ya, di 2500 ini ada support psikologisnya dan ini terjaga gitu kan. Nah, ini dia bentuk doji. Seperti biasa ini neckline yang kuning. Jadi kalau besok ini SRTG, ini kan juga area kuat ini sebenarnya, kuning ini. Ini nggak gagal nahan naik, ini gagal nahan turun, begitu juga. Nah, ini jebol. Nah, jadi untuk SRTG ada kemungkinan dia besok balik lagi untuk rounding di area 2500-an sini. Kalau nggak jebol. Ya karena hari ini tekanan jualnya cukup tinggi. Dan ini SRTG mungkin agak berat karena apa? Ada uptrend ya, resisten uptrendnya dia ada MA20 dan ada MA200 plus ada resisten psikologis di sini. Jadi ini banyak banget resist ya. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu untuk SRTG koreksi. Gitu. Ya, jadi manfaatkan koreksinya dia, bisa double bottom, bisa dia cup and handle. Oke, baru nanti lanjut naik lagi. Seperti itu untuk SRTG. Lanjut selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 3.950 dan perubahan harga minus 0,25%. Kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar lokal ini masih jualan. Ya kemarin jualan, hari ini masuk tipis. Bandar asingnya masuk tipis hari ini setelah beberapa hari ini jualan. MDKA dia normal akumulasi, yang beli ada CS, AG, BK, AK, yang jualan CC, BB, YUNI. Ini kalau kita lihat yang ngeguyur itu kayaknya BB ya, BB, YUNI. Kenapa ya? Karena dia di bawah, areanya dia paling bawah nih rata-rata dia. Nah, untuk MDKA sendiri ini kena guyuran juga di akhir-akhir, tapi masih bertahan di area support ya di 3950 sampai 3930. Ini areanya dia. Nah, ini juga masih potensinya untuk ini kalau kita lihat bisa dibilang dead cat bounce gak ya? 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau kelima ini jauh banget. Bisa ke bawah. Nah, ini kalau MDKA turun sampai bawah, ini potensinya dia menjadi larger atau penghalang ISG kita untuk naik. Gitu. Kenapa? Ini ya intinya karena belum ada bandar yang masuk aja sih. Ya mungkin nanti bisa juga dia sideways di area sini 3.900 sampai area 4.000 tuh bisa aja dia sideways di situ. Itu ya, ini juga ada resisten ya, MA60 20 di sini plus ada resisten di 4.070-an. Ada resist, jadi agak berat mungkin untuk jebol MDKA. Butuh sideways dulu. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada AGI. AGI ditutup di harga 2250 dan perubahan harga minus 3,85%. Kita lihat dari volume dia mirip volume MA-nya, bandar lokal jualan, bandar asingnya terus jualan. AGI dia di normal distribusi, yang jualan PD, LG, KI, AK, yang beli RX, YP, NI, YU.
Nah, jadi untuk Agi sendiri ini kondisinya dia ada double top ya, jadi naik, turun, naik. Nah, ini di neckline-nya dia dan hari ini di break. Itu satu, yang kedua dia ada uptrend-nya dia. Posisinya ya mirip-mirip lah, pas-pasan ya, bisa dibilang pas-pasan atau break tipis. Dan dia sudah break di bawah volume MA dan 20 dan 60. Bisa jadi ini menjadi tanda-tanda untuk pembalikan arahnya dia. Padahal dia baru mau mulai ke uptrend ya, baru mulai ke uptrend, jadi mudah-mudahan patah. Tapi bisa jadi dia ke 2200 sampai 2150 area abu-abu ini baru dia akan membal lagi. Nah, nanti mungkin target penurunan sampai situ baru dia akan membal lagi untuk lanjut naik. Seperti itu ya untuk Agi. Lanjut selanjutnya ada Palm. Palm ditutup di harga 865 dan perubahan harga positif 2,37%. Kita lihat dari volume hari ini cukup oke, dia break volume MA, bandar lokal masih terus akumulasi, bandar asingnya jualan. Untuk Palm dia netral hari ini, yang jualan YP, ZP, JCAO, yang beli AZTP, YBMG. Baik, untuk Palm sendiri ini dia sebenarnya kayak seperti bikin penan gitu ya, mengecil, mengkerucut. Hari ini kalau dia break harusnya ini bagus banget. Ya harusnya bagus banget kalau break. Tapi sayang ya ketarik lagi turun. Nah inilah fungsinya TS ya Bapak Ibu. Saat naik ini kan sayang banget. Udah cuma berapa persen nih tadi terus turun. Nah untuk si Palm sendiri masih ada potensi untuk lanjut naik kok. Jadi ini sideways, fake out, masuk ya. Nanti dia break. Ini bisa seperti ini, kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi bisa digambarkan ini sebenarnya sideways juga. Ya, sideways sama seperti tadi apa ya? Lupa saya. Sama seperti asip. Kondisinya seperti itu. Ya, jadi dia sideways untuk Palm ini. Nah, ini dia masih gagal breakout di sininya kan. Jadi ada potensi untuk turun lagi atau waving lagi. Sembari dia break di 880 ini. Nah, ini nanti naik, breakout, retest baru lanjut naik lagi. Bisa juga seperti itu. Karena apa ya? Ini juga CPO belum ada berita hangatnya gitu. Berita bagus-bagusnya belum terlalu ada. Jadi ya mungkin pergerakannya terbatas sekarang. Seperti itu. Ya, di kemarin nutup gap. Nah, nutup gap langsung fake out, makanya langsung masuk lagi ke area sideways. Kalau mau masuk sekarang sabar aja, mending nunggu di support ya di 820, 840 lah minimal tuh di situ nunggunya. Ya biar apa? Biar masuk area bawah gitu terus naik. Ya ini kalau Bapak Ibu sadar juga modelnya seperti PNLF. Seperti PNLF saat dia fake out terus habis itu breakout. Lanjut selanjutnya ada ABAH. ABAH ditutup di harga 222 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan tipis, bandar asing ini masuk tipis. ABAH dia di small distribusi, yang jualan YP, OD, CPMG, yang beli AZZP, IFAT. Nah ini untuk ABAH sendiri masih on plan ya. On plan itu maksudnya masih sesuai skenario khayalan awal, potensi inverted head and shoulder, dia kemarin seperti sini dan nggak sampai drop. Ya kalaupun nggak inverted head and shoulder ya potensi untuk up and handle lah. Tapi targetnya kan sama aja dia. Targetnya sama aja, bisa ke area 300-an. Nah, ini nanti neckline-nya di sini ini kelihatan agak berat nih di 250. Jadi kalau ini sampai di break harusnya bagus banget. Ya, jadi ini ada EMA 200, ada EMA 60, ini ada EMA 20 gitu kan. Nah, sekarang ABA ini ada di bawah EMA 2, dia udah di atas EMA 20. Ya, dia roundingan naik. Jadi ini ABA sebenarnya kalau di hold untuk jangka agak sabar gitu, ini bisa kencang larinya nanti. Bisa ke 400-an. Gitu ya. Jadi tapi ingat pasarnya masih seperti ini jadi harus hati-hati. Gitu ya untuk ABA. Jadi supportnya dia ini terdekat di 220 lah. Ya karena ada MA 20
ada 210 dan yang jelas kalau jauh di 192. Nah, untuk ke 192 ini juga mungkin sebenarnya, cuma kayaknya udah agak sulit sih harusnya. Agak sulit karena apa? Bandar PG udah mulai masuk lagi di sini. Nah, ini bandar PG nih. Dia nyangkut di atas di sini, terus dia baru akumulasi di sini di bawah, dia ngangkat harganya. Dia kemarin aku maupun tipis di sini, ya nunggu ada volume lagi lah, mudah-mudahan diangkat. Gitu ya. Harapannya ya dia rounding naik untuk ABA. Jadi kenapa juga ada saya bahas lah di grup lah ya. Ada yang di grup pasti juga tahu. Jadi alasannya seperti itu. Mudah-mudahan jalan ya, nggak ngeprank lagi untuk siapa. Kalau mau di hold, pasang TS nantinya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Sliss. Sliss ditutup di harga 390 dan perubahan harga positif 5,4%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal ini jualannya makin tipis, bandar asing jualannya makin tebal. Untuk Sliss dia netral, yang jualan AK, XC, SQ, PD, yang nampung ada YB, MG, GR, YP. Nah, hari ini AK jualannya deres, tapi ya dia nembokin doang. Ya, nembokin doang. Di HK nggak nembus karena ditembokin sama AK. Dan ini kalau dilihat bentukannya ya bentukan waving ya, tapi kelihatannya udah waving down, takutnya dead cat bounce gitu ya. Ini ada potensi dead cat bounce, harus hati-hati. Jadi kalau misalnya udah ngerasa cuan di Sliss, ya mending TP dulu, takutnya dibawa turun dead cat bounce. Karena apa ya, dia naik udah dari sini, ini udah naik berapa persen loh ini. Kelihatannya aja candlenya kecil-kecil ya, kelihatannya candlenya kecil-kecil, tapi dia udah naik 230% gitu. Dan ini penurunan sekarang masih sangat wajar ya, masih sangat wajar, baru 30% dari atas ya kan, naiknya udah 220% gitu ya. Jadi hati-hati dead cat bounce lagi ya. Kalau ini sih arahnya harusnya udah mulai ke atas, cuma udah mungkin harus ya udah sideways lah ya, sideways baru dia cari pijakan lagi untuk uji MA 200-nya nanti. Seperti itu untuk Sliss. Nah, ini kalau Sliss secara big view sebenarnya ada potensinya juga. Kalau dead cat bounce dia nggak confirm ya, ini potensinya dia bikin roundingan di sini ya, bikin cup and handle dengan targetnya Sliss itu bisa ke sini. Ini dulu ya, bisa ke sini, paling nggak bisa ke 700 lah. Ini area resistnya dia ya. Kalau ini roundingannya berhasil dan dia nggak dead cat bounce. Oke, seperti itu ya untuk Sliss. Jadi untuk saat ini kalau menurut saya, ini pendapat pribadi saya, karena masih ada potensi untuk dead cat bounce ya. Ya, masih ada potensi dead cat bounce ya. Jadi harus kalau udah cuan ya mungkin di TP-TP dulu lah. Nah, ini kan dia cupnya nih ya, handle-nya dia. Kayak jarak handle-nya dia. Kalau ini di break, ya ini bagus. Gitu. Oke. Seperti itu ya untuk Sliss. Jadi cup handle-nya kalau dia break, potensinya bisa lanjut sampai ke 700. Break di 500 ini. Seperti itu untuk Sliss. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk supportnya ya, baik itu di YouTube maupun di Telegram. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila memang ada kekurangan-kekurangan yang didapatkan oleh Bapak Ibu yang di luar ekspektasi gitu ya. Maunya seperti apa ternyata nggak sesuai ekspektasi, saya mohon maaf. Balik lagi, saya di sini juga nganalisa nggak full time ya, saya bukan full time trader, jadi kalau nggak bisa nemenin segala macamnya mohon maaf. Tetapi puji Tuhannya 2 hari ini kita tetap cuan ya, tetap cuan. Ada menu-menu kita yang sampai hit TP3 ya, jadi ya mudah-mudahan bisa terus berlanjut lah sampai apa namanya, sampai bullish ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah mensupport dan sudah menonton sampai akhir. Mohon dibantu subscribe, like, dan komen serta di share ya ke teman-temannya apabila ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.